Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Di malam yang berbahagia ini insyaallah kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah buku yang disusun oleh Ustadz Abdul Qadir Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Di malam ini kita berada di tanggal 6 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan 27 Oktober 2025 Masehi. Jadi insyaallah kita di kesempatan ini memasuki poin yang ke-24. Bagi yang ada bukunya, kitabnya di halaman 232. Di insyaallah pembahasan kita poin yang ke-24, yakni wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta larangan ghulu, yaitu ghulu itu berlebih-lebihan. Jadi itu pembahasan kita insyaallah, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta larangan ghulu, berlebih-lebihan. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan, melebihi pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini poinnya mencintai, akan tetapi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melebihi apa yang ditentukan oleh syariat. Karena berlebihan dari takaran syariat itu namanya ghulu, berlebihan, berlebih-lebihan. Dan ini tidak boleh dalam seluruh perkara dalam agama kita, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Karena sikap ini akan membawa kepada kebinasaan. Ya, jadi dalam agama itu kita pertengahan. Tidak tafrid, yaitu melecehkan, meremehkan, dan tidak pula ghulu, berlebihan. Sesuai dengan kapasitas agama.
Apa pelajaran kita sebelumnya? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, tetapi dilebihkan dengan wahyu, dan jangan dilebih-lebihkan lagi seperti orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa bin Maryam sampai derajat ketuhanan. Ini tidak boleh. Nabi SAW manusia biasa, hamba Allah. Hanya kelebihan Nabi SAW mendapatkan wahyu, utusan Allah SWT. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh diremehkan. Yang tidak boleh diremehkan maksudnya tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak mengikuti Nabi SAW, itu meremehkan. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah di antara berlebihan dan meremehkan, sesuai dengan kapasitas perkara dalam agama kita. Kemudian poin yang A, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, kata penulis di sini, wajib bagi setiap hamba mencintai Allah, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu itu sangat besar, asyaddu hubba, cinta, asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau sebagaimana para sahabat. Jadi patokannya yang pas itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan mereka kepada anak-anak mereka, lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri mereka sendiri, orang tua mereka dan seluruh manusia. Ini telah kita singgung hadisnya di perjumpaan kita yang lalu, pembahasan yang lalu, itu di halaman 228 bagian atas. La yu'minu ahadakum hatta akuna haba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Di sini dibawakan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun biyadi Umar bin Al-Khattab, dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW itu dekat dengan para sahabat. Kalau kita jalan sambil gandengan tangan dengan teman sejawat, kalau bahasa kitanya konco palangkin ya, nah itu sambil pegangan tangan, sambil cerita ini. Begitulah Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dekat jarak mereka. Tidak ada perbedaan antara Nabi dengan para sahabat. Saking tidak ada berbedanya ketika orang Badui ingin berjumpa dengan Nabi SAW, mereka bertanya, "Aina Muhammad?" Jadi orang Badui itu orang yang pedalaman, tidak tahu sopan santun, langsung menanyakan, "Di mana Muhammad?" Karena Nabi berbaur dengan sahabat sama saja bentuk Nabi dengan yang lainnya, tidak dilebihkan dengan ada singgasana raja dan seterusnya. Tidak, Nabi sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Faqala lahu Umar, kita kembali ke riwayat ini. Lalu Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah,
Sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Nah, jadi Umar, Nabi itu lebih dicintainya, akan tetapi setelah Umar mencintai dirinya sendiri. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, la, tidak, kata Nabi SAW kepada Umar, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Kata Nabi SAW, sampai aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, fa innahul an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Lalu kata Umar, langsung saja Umar berubah. Sekarang ini wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cinta daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-an ya Umar. Kata Nabi, sekarang engkau benar wahai Umar. Itulah cinta yang seharusnya diberikan kepada Nabi SAW, dibandingkan lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan cinta terhadap diri sendiri. Jadi berdasarkan riwayat hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin, dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah. Jadi parameternya, seberapa besar kita cinta kepada Allah, begitulah besar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kecintaan kita itu berkurang kepada Allah, maka begitu juga kecintaan kita kepada Nabi SAW akan berkurang. Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Nabi SAW bersabda di dalam riwayat yang lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Apa itu? Yang 3 perkara yang ada pada diri seseorang atau seorang mukmin, yang dia akan merasakan manisnya atau lezatnya iman. Jadi iman itu bapak-bapak, ikhwani fiddin azakumullah, memiliki rasa. Semakin tinggi keimanan seorang, dia akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan tersebut. Nah, jadi ini dia 3 perkara, yakni kata Nabi SAW, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi kecintaan yang hakiki, yang pertama itu kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang hakiki, cinta yang hakiki. Maksudnya cinta itu kan ada terbagi juga, ada cinta dengan pasangan lawan jenis, kemudian cinta terhadap anak-anak dan seterusnya. Tetapi cinta yang hakiki, Allah dan Rasulnya itu harus posisi yang pertama. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian disebutkan apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ini yang berat sekarang. Yang berat, bahwasanya mencintai karena Allah itu sangat berat. Biasanya cinta kita loyal terhadap seseorang apabila seseorang itu telah berjasa kepada kita. Tapi kalau tidak sama sekali, ini cinta karena Allah ini tidak ada.
sulit munculnya. Nah, jadi ini memang butuh keikhlasan di dalam cinta kepada Allah. Apakah kita bisa cinta karena Allah, sementara seseorang itu tidak memberikan sesuatu yang berjasa bagi kehidupan kita? Tidak ada memberikan hadiah, tidak ada memberikan harta benda, tidak ada memberikan pertolongan, lalu kita cinta karena kepadanya karena Allah. Ini berat. Biasanya kita diberi hadiah, diberi bantuan, diberi ini, baru kita suka, baru kita mencintai, baru kita loyal. Namun kalau enggak, ini berat. Ini berat. Kemudian dilanjutkan, wa an yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min, yaitu seseorang yang ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Kama yakrahu ay yuqdhafa finnar, sebagaimana ia tidak mau untuk dilempar ke dalam api. Jadi ada seseorang itu yang setelah bergelimang dengan dosa dan maksiat, hampir seluruh hidupnya dengan dosa maksiat, lalu Allah tarik ke ubun-ubunnya ke dalam kebenaran. Bercahayalah di dalam hatinya, bersinarlah di dalam hatinya cahaya keimanan. Ini orang yang seperti ini merasakan manisnya kelezatan iman. Tidak mau kembali kepada hal yang dahulu yang pernah dilakukannya. Misalnya dahulu dia banyak melakukan maksiat, dosa dan maksiat, kubangan maksiat. Lalu setelah Allah beri hidayah, Allah berikan kecintaan dalam hatinya, cinta pada Allah dan Rasulnya, kemudian kecintaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia mempelajarinya. Nah, ini merasakan manisnya iman. Betapa banyak orang yang dahulu kita saksikan, orang yang kita anggap ini ahli neraka dalam hati kita ya, tetapi tidak boleh kita menghukumi seseorang itu ahli neraka atau ahli surga, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah, siapa yang akan dimasukkan dalam surga, siapa yang dimasukkan dalam neraka, itu hak Allah. Karena ada di riwayat yang lain, seseorang menasihati saudaranya, apa urusanmu untuk mengurus kehidupan? Apakah Allah menciptakanmu untuk mengurusku, katanya. Nah, jadi tidak mau dia dinasihati, lalu yang tukang nasihat ini pun tidak sabar juga. Kalau tidak berubah-ubah engkau, ini engkau akan masuk neraka. Walhasil akhirnya di akhirat kelak diadili. Orang yang sering dinasihati oleh yang si A, yang si B ini sering dinasihati oleh si A, maka dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengetahui perbuatan dosanya, tetapi dia masih ada dalam hatinya itu iman kepada Allah, takut kepada Allah. Adapun si B itu sudah mengambil wewenang Allah. Dia mengatakan si fulan ini masuk neraka. Allah tidak suka seperti tersebut. Karena itu adalah hak Allah. Siapa yang akan dimasukkannya ke dalam surga, siapa yang akan dimasukkannya dalam neraka, itu adalah wewenang Allah. Karena Allah lah yang memiliki segalanya, baik itu surga dan neraka. Jadi tidak boleh kita memvonis seseorang masuk neraka, tidak boleh. Jadi hati-hati mengucapkan kepada seseorang engkau kafir, engkau munafik dan seterusnya, tidak boleh. Karena kalau tidak kepada orang itu kita sebutkan dia seorang yang kafir atau seorang munafik, maka itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Tidak boleh menghukumi tentang orang yang kufur, yang nifak, karena ini akan resikonya berbahaya terhadap akhirat. Kufur, nifak dan seterusnya itu berbahaya. Ini adalah wewenang ulama. Wewenang ulama, ketika ulama telah memberikan hujjah, menjelaskan, seandainya ia kembali kepada jalan yang lurus, itu yang diharapkan. Tetapi kalau tetap bersitegang, itu hak ulama menjatuhi hukuman kufur tersebut. Jadi tidak boleh kita sebagai sesama muslim, tidak boleh saling mengkafir-kafirkan. Tidak boleh. Ini harus wanti-wanti kita. Jangan mudah kita mengkafirkan orang, tidak boleh. Menifakkan seseorang, tidak boleh. Taib. Jadi itu 3
orang yang 3 perkara yang seseorang ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan tersebut. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seseorang yang telah diberikan hidayah, lalu dia tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api. Taib. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharusnya adanya penghormatan, ketundukan dan keteladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Ini dia bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya, itu adalah bentuk dari bagian dari bentuk pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Umat Nabi Muhammad SAW mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Jadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan ini adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah. Itu maksud dari mencintai dan mengagungkan Nabi SAW. Jadi maksudnya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah SAW. Jadi patokannya itu adalah patokan syar'i itu adalah bagaimana kecintaan sahabat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai dengan syariat. Tidak meremehkan Nabi SAW dan tidak ghulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Kemudian ada kisah Amr bin As. Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi sebelum ia masuk Islam, pernah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad. Ini Amr bin As. Amr bin As sebelum masuk Islam mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang paling dibencinya melainkan Muhammad. Namun setelah beliau masuk Islam, tidak ada seorang manusia pun yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, Amr bin As mengatakan, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagunganku kepada beliau SAW. Jadi itu Amr bin As sampai-sampai tidak mau saking mengagungkan Nabi SAW, itu tidak pernah memandang lama kepada Nabi SAW. Sering menundukkan pandangan bukti pengagungan beliau terhadap Nabi SAW. Itu kata Amr bin As. Seandainya kalian ingin bertanya kepadaku, ini tentunya terhadap generasi sesudahnya, kepada generasi tabi'in, seandainya kalian ingin bagaimana sosok Nabi SAW, Amr bin As tidak bisa menceritakan. Sebagaimana ada sebagian sahabat, kalau kita mempelajari sifat Nabi SAW, bahwasanya Nabi adalah seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulit Nabi putih kemerah-merahan dan seterusnya. Tidak bisa Amr bin As menjelaskan hal demikian karena Amr bin As sering menundukkan kepalanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Urwah bin Mas'ud sebelum beliau masuk Islam berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaumku, wallahi demi Allah, aku telah diutus ke Kisra." Maksudnya Kisra penguasa Persia. Kemudian kepada Kaisar, yakni Kaisar penguasa Romawi, kemudian kepada raja-raja. Jadi ini sudah kemana-mana dia. Urwah bin Mas'ud.
Namun aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan dari Urwah bin Zubair sebelum bukan Urwah bin Zubair ya, Urwah bin Mas'ud sebelum masuk Islam. Demi Allah, mereka tidak memandang dengan tajam kepada beliau sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidaklah beliau berdahak. Ini masih ungkapan Urwah bin Mas'ud. Jadi kalau ada Nabi meludah berdahak, itu mereka tadahkan dengan telapak tangan salah seorang dari mereka, kemudian dilumurkan kepada wajah dan dadanya. Jadi kalau ada Nabi misalnya meludah, ditangkapnya dengan tangannya lalu diusapkannya ke ini. Tapi jangan kita berpikir bahwa ludah Nabi, keringat Nabi seperti ludah keringat kita, dahak kita. Nabi SAW itu keringatnya lebih wangi daripada kasturi, karena Nabi adalah sosok manusia yang diberkahi. Jadi jangan sampai pula, masa Ustaz itu kalau dahak kita ya pingsan. Nabi SAW wangi, tubuhnya, cairan tubuhnya, butiran-butiran keringatnya itu dikumpulkan oleh sahabat untuk menjadi pewangi. Begitu juga air liurnya, tidak seperti air liur kita, apalagi bangun tidur, apalagi berpuasa, yang tadi berpuasa misalnya, itu aromanya semerbak. Tapi bagi kita, tetapi bagi Allah, Allah itu mencintai atyabu, lebih Allah cintai dan lebih wangi daripada kasturi, minal misk, bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada saat beliau SAW berwudu, ini masih digambarkan oleh Urwah bin Mas'ud, maka hampir saja mereka saling dempet-dempetan, saling berkelahi, berebut ya. Karena berebut siksa wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berwudu, mereka pun berebut air sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk Nabi SAW, bukan untuk Habib, bukan untuk Kiai, bukan untuk ini. Ini perhatikan. Jadi seseorang yang dikultuskan, baik dia seorang Kiai, tokoh, Habib, enggak. Ini khusus untuk Nabi SAW. Ini jangan kotoran Kiainya diambilnya juga, enggak boleh. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang poin yang B, pembahasan kita, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana konsekuensi kita dan tanda-tanda kita mencintai Rasulullah SAW. Ada beberapa poin disebutkan oleh penulis di sini. Ada 5 poin. Kita cicil, masih belum azan ya. Mencintai Rasulullah SAW yang pertama, mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan. Harus ada memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Mencintai apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jadi Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah.
hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi barang siapa wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wadzalikal fawzul azim, dan yang demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu kunci seseorang, yang salah satu jalan untuk memasukkan seorang muslim dan muslimah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemenangan. Wadzalikal fawzul azim. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang telah beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta, yakni wahyu, dua wahyu. Pertama, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahyu yang kedua adalah sunnah Nabi SAW, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di poin sebelumnya kita telah bawakan ayat di sini diulang kembali dalam surah An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi SAW itu tidaklah berbicara dengan sesuai hawa nafsunya, tetapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi itu yang kabar dari Nabi, itu firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, dan wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajib bagi kita, tidak boleh menolak, tidak boleh dianalisa. Ini sepertinya Ustaz tidak cocok lagi hadis ini zaman sekarang. Tidak cocok Ustaz. Itu di zaman Nabi, sekarang tidak cocok. Adapun itu selagi masih ajarannya bentuk ketaatan atau bentuk larangan, itu tidak pernah expire. Mulai dari zaman Nabi SAW sampai akhir zaman, itu tidak akan berubah. Karena sudah setelah Nabi SAW wafat, itu sudah disempurnakan, sudah ditetapkan. Jadi yang berubah apa? Yang berubah adalah teknologi, sains, dan seterusnya. Perihal dunia. Ini kadang-kadang sebagian orang bahkan tidak mengerti mana yang itu sunnah, mana yang itu hadis. Jadi kadang-kadang sunnah itu lebih besar cakupannya dibandingkan hadis. Jadi kalau hadis yang kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW, dan sifat dan akhlak Nabi SAW, itu hadis. Terkadang sunnah itu dimaknai dengan hadis sunnah. Terkadang sunnah tersebut kalau di dalam hukum fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi orang tahu orang yang sunnat ini masalah fikih, tidak tahu dalam pembahasan yang lain. Itu kan sunat cuman. Janganlah ini. Sementara sunnah yang kita maksud adalah sunnah yang dalam pengertian yang besar. Apa itu sunnah? Yaitu Islam. Kenapa kita katakan sunnah Islam? Ini dalam masalah akidah, bahwasanya sunnah yang dikatakan Islam, setiap segala sesuatu jalan tariqah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, baik ketika mengamalkannya, menjalankannya, dan mendakwahkannya, itulah sunnah. Sehingga Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Jadi kalau ingin melihat bagaimana Islam yang sebenarnya, lihatlah sunnah Nabi SAW, karena Nabi lah yang melakukan Islam itu secara sempurna. Paham ya maksud dari sunnah yang ini? Jadi ada sunnah itu yang sebagaimana yang terakhir kita sebutkan, ada yang sunnah itu maksudnya itu adalah hadis. Setiap perkataan, perbuatan Nabi SAW, kemudian persetujuan Nabi SAW, dan sifat Nabi SAW. Ada yang sunnah itu dalam fikih, 5 hukum fikih, wajib, sunat, haram, makruh, jaiz, mubah. Ini kebanyakan orang katanya sunnah itu yang sunat dalam hukum fikih. Ini sudah
sudah enggak memahami. Kadang itu dai nasional, dai yang sering muncul diundang ke seluruh penjuru negeri. Sunnat cuman, jenggot itu sunnat cuman. Berbeda dengan sunnah dengan sunnat. Ini harus dipahami, harus lebih memahami kita. Baik. Kemudian yang keempat, konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau SAW. Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Karena waktu Isya sudah masuk, mari sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya. Setelah itu insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita terhenti sampai menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dibawakan firman Allah dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Kemudian yang kelima, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu beribadah sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan, atau dengan kata lain yaitu ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang kalau kita sudah memahami kata sempurna, tentunya tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan di dalam agama tersebut. Kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semuanya. Telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu umat Islam ini wajib untuk ittiba, untuk mengikuti Rasulullah SAW agar mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan kejayaan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun ittiba yakni mengikuti Rasulullah SAW, hukumnya wajib, dan ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, dan ini sering kita bawakan di majelis kita, ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala yang wafat pada tahun 774 Hijriah mengatakan, menyebutkan tentang ayat ini dalam tafsir beliau, ayat ini adalah ayat pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala namun tidak menempuh jalan Rasulullah SAW, maka orang itu telah dusta dalam pengakuannya hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Jadi ini adalah ayat imtihan, ujian bagi setiap kita, muslim dan muslimah, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mengakui mencintai Allah tetapi tidak mencintai Nabi SAW, maka cinta kita palsu. Jadi bukti seseorang mencintai Allah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya. Bukankah cinta itu perlu bukti? Mana bukti cinta abang, kata istri kan? Belikan emas perhiasan rumah. Tetapi kalau bukti cinta kepada Allah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kecintaan kepada Allah. Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ujian, ayat imtihan, sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, serta berjuang membela sunnah dari orang-orang yang mengingkari sunnah dan melecehkannya. Dan termasuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menolak dan mengingkari yang menyelisihinya. Jadi ini segala yang menyelisihi sunnah itu namanya bid'ah. Akan tetapi di negeri kita orang fobia dengan kata bid'ah. Ini kalau kita katakan bid'ah seolah-olah memvonis masuk neraka, enggak. Itu adalah ancaman Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan setiap segala sesuatu perkara dalam urusan agama itu adalah muhdats, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi mengancam jangan lakukan hal sesuatu yang baru dalam agama. Kalau dilakukan juga diancam dengan neraka. Nabi yang mengatakan. Namun sebagian besar kaum muslimin di negeri ini entah apa yang didakwahkan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kan tetapi itu Nabi SAW yang mewanti-wanti
agar tidak menyelisihi sunnahnya. Jadi kalau tidak melakukan sunnah Nabi SAW berarti itu bid'ah. Mudah sebenarnya. Kan tetapi karena kata bid'ah ini sudah difobia-fobiakan oleh sebagian orang di negeri ini, sehingga apabila kita sampaikan bid'ah, ini Wahabi ini gitu ya. Nah, ini menuduh seperti itu, tidak boleh. Jadi kita hanya mendudukkan perkara bahwasanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah dinamakan bid'ah. Nah, ketika itu kita sampaikan kepada umat dan kebanyakan tidak memahami waliyazubillah, dan sangat bersyukurlah kita terhadap hidayah sunnah ini. Kenapa? Karena betapa banyak orang tidak memahaminya, betapa banyak kaum muslimin baik di negeri kita dan di belahan bumi yang lain itu tidak memahami hakikat ini. Kemudian yang perlu juga diwanti-wanti, bahkan ditulis secara hitam, tulisan hitam di sini, kalau ada yang bawa kitabnya, bukunya di halaman 238, diwanti-wanti tidak boleh membicarakan kesahihan dan kedhaifannya, baik dari segi jalan sanad atau penjelasan makna-maknanya, kecuali berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Jadi karena di zaman ini seorang pelajar, mahasiswa ilmu hadis misalnya, atau belajar di tentang bagaimana mentakhrij hadis, sehingga mudah saja. Oh, ini hadis ini sahih, oh ini hadis dhaif. Akan tetapi itu butuh penelitian, kehati-hatian. Para ulama di zaman dahulu, kalau kita bagaimana mereka misalnya menganggap sebuah hadis itu dhaif, itu mereka awalnya tidak sanggup. Karena rantai sanad para perawi, dia mendapatkan dari gurunya lagi sampai kepada sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rantainya itu adalah orang-orang yang wara, orang-orang yang ahli ibadah. Namun karena ini adalah amanah, harus disampaikan kepada umat, ternyata ada di antara sanad tersebut ada yang berkhianat. Nah, maka dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif tidak boleh kita percayakan itu dari Nabi SAW. Karena ada yang menyampaikannya adalah seorang yang pendusta misalnya. Ada seseorang yang pendusta. Jangankan perihal yang berat, itu diteliti oleh orang zaman dahulu. Orang yang menyampaikan sabda Nabi SAW. Misal contoh kita di tanah air kita, orang biasa beternak ayam misalnya. Lalu dipanggilnya, krrr. Lalu diberikannya tangannya, ternyata tidak ada isi makanan. Tidak ada makanan ayam itu. Dilihat oleh orang, apabila dia menyampaikan hadis Nabi SAW, hadisnya cacat. Begitu orang yang menyampaikan sabda Nabi SAW diteliti. Si fulan thiqah, si fulan soduk, dipercaya, ini thiqah, ini jujur, ini dan ini. Begitu juga rapor merahnya. Tadi rapor yang diterima namanya ta'dil, lalu dijarah. Oh, si fulan ini pendusta. Si fulan waktu itu ibunya memanggil, ternyata dia enggak ya. Si fulan ini begini, si fulan memberi makan ayam lalu dipanggilnya enggak, rupanya enggak ada. Nah, ini rapor merah. Seandainya rapornya merah kemudian dia ada di rantai perawi, nah itu berbahaya. Kita ambil contohnya saja ini, tetapi ini hadisnya sahih ya, supaya kita memahaminya. Mungkin kalau yang biasa hadir di kajian hadis itu mengetahuinya. Contohnya kita ambil di Sahih Bukhari. Contoh, Imam Bukhari itu mendapatkan hadis hadatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair qal hadatsana Sufyan qal hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi annahu sami'a Al-Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baru itu hadis. Jadi rantai-rantainya tadi mulai dari Humaidi, kemudian siapa lagi, Yahya bin Sa'id, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, semuanya itu diteliti. Tetapi ini yang tadi rantai sanad hadis Bukhari, itu semuanya sahih. Semuanya orang-orang yang jujur, orang yang dipercaya. Tetapi selain itu ada yang tidak jujur sehingga hadis itu didhaifkan. Jadi di sini diwanti-wanti, bukan sembarangan kita mensahihkan hadis atau mendhaifkan sesuatu hadis. Butuh penelitian, butuh ketelitian, dan butuh cabang disiplin ilmu hadis yang mumpuni sebagaimana disebutkan di dalam buku yang kita pelajari ini. Kemudian kita lanjutkan.
sambil menunggu imam kita. Wajibnya mentaati dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mentaati Nabi SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi itulah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang seperti itu, ada yang berdiri sendiri. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kalau ini yang tersendiri dalam surah An-Nur ayat 56, wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang Allah di dalam Al-Qur'an mengancam bagi orang yang mendurhakai atau menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulnya. Di dalam surah An-Nur ayat 63, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi ini disebutkan maksud dari ayat tersebut, artinya hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa oleh fitnah. Fitnah hati ini penyakitnya ini berbahaya, diantaranya kekufuran, diantaranya nifak, diantaranya kesyirikan, riya, apalagi itu keburukan-keburukan. Ini yang dikhawatirkan untuk menimpa hatinya. Ataupun siksaan yang pedih di dunia sebelum di akhirat dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surah An-Nur ayat 54 menjadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan mendurhakainya suatu kesesatan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Maksudnya taat kepada Nabi SAW, tahtadu, otomatis mendapatkan petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan paling banyak mengingat Allah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ayat yang mulia ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21 adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dari berbagai perkataan, berbagai perbuatan dan perilakunya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, meneladani keteguhan, meneladani kepahlawanan, meneladani perjuangan, meneladani kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya ketika perang Ahzab. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada beliau hingga hari kiamat. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana disebutkan di sini dalam buku ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan meneladaninya sebanyak 40 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Meneladani Nabi SAW, mentaati Nabi SAW itu 40 kali diulang di dalam Al-Qur'an. Baik itu yang bergandengan dengan atiullah, atiur Rasul, atau sendiri atiur Rasul dan seterusnya. Sebagaimana tadi disebutkan ada 5 ayat tadi kita sebutkan beberapa contohnya.
Adapun ada masih tersisa 35 ayat lagi. Tentunya tidak disebutkan ya. Ini disebutkan di sini ada 40 ayat, 40 kali itu ada yang menyebutkan atiur Rasul, atiur Rasul. Demikianlah kata penulis, karena jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui apa yang Nabi SAW bawa dan mengikutinya daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Sebab jika seseorang tidak mendapatkan makanan dan minuman, ia hanya berakibat mati di dunia, selesai perkara. Sementara jika seorang tidak mentaati dan mengikuti Rasulullah, akan mendapat siksa dan kesengsaraan yang abadi. Nabi SAW memerintahkan agar kita mengikuti beliau dalam melakukan berbagai ibadah, dan hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang beliau contohkan. Jadi para ulama mengatakan, menyimpulkan dari dalil-dalil dan seterusnya. Lalu kata ulama, syarat dari ibadah itu diterima ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Itu adalah konsekuensi syahadat. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itulah keikhlasan. Itu ikhlas. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, itulah ikhlas. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu mengikuti Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat, merupakan rukun Islam yang pertama, pondasi dari seluruhnya. Pondasi dari seluruhnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," mengenai hadis bahwasanya harus mengikuti Nabi SAW. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kemudian, litakhuzu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dariku. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Ummul Mukminin, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam perkara kami, maka fahuwa radd, maka itu tertolak. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Dan mengenai hadis-hadis ini masih banyak sekali. Kemudian kita pindah ke poin berikutnya, yang D, yakni anjuran bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara hak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini landasannya adalah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi ini perintah untuk mengucapkan salawat, bukan perintah untuk setelah itu azan. Kan kita mendengarkan sebagian muadzin sebelum azan dibacakan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Nah, baru setelah itu azan. Tidak ada, mana tuntunannya? Bilal merupakan muadzin Nabi SAW, tidak ada satupun riwayat sebelum adzan Bilal membawakan ayat ini. Tidak ada. Taib. Salawat Allah kepada Nabi SAW adalah pujian Allah. Jadi salawat Allah kepada Nabi maksudnya pujian Allah kepada Nabi SAW di hadapan para malaikatnya. Kemudian salawat malaikat berarti para malaikat mendoakan Nabi SAW. Adapun salawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang tadi dalam surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan rasulnya pada tempat yang tertinggi. Nah, jadi kedudukan Nabi SAW adalah tempat
kedudukan yang tertinggi, bahwasanya Allah memuji beliau SAW, Allah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu juga para malaikat mendoakan, dan adapun segenap kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu lengkaplah sudah. Jadi dari yang paling tinggi Allah Subhanahu Wa Taala ke malaikat muqarrabin, kemudian penduduk langit, para malaikat mendoakan Nabi SAW, dan penduduk bumi pun, kita semuanya umat Nabi SAW itu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini banyak sekali contoh-contoh salawat, ada Sallallahu Alaihi, kemudian Alaihi Salam. Kalau Alaihi Salam sebagaimana Nabi yang sebelumnya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan boleh juga digabungkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau Allahumma salli ala wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang paling baik itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling bagus salawatnya, yaitu salawat Ibrahimiyah. Mengucapkan salawat kepada Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah mu'aqadah. Dalam kitab Jala'ul Afham, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 41 waktu atau tempat. Ada 41 tempat yang dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan sesuatu yang paling penting, yaitu ketika kita salat di tasyahud, yang kita baca apa? Salawat Ibrahim ini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli. Itu di dalam salat. Kemudian di antaranya waktu yang disebutkan adalah di akhir kunut. Kemudian di saat khutbah, kemudian khutbah Jum'ah, hari raya, istisqa, kemudian setelah menjawab seruan muadzin, ketika berdoa, maka sebelumnya bersalawat kepada Nabi SAW. Ketika masuk dan keluar dari masjid, juga menyebut nama Nabi SAW, bersalawat kepada Nabi SAW. Dan anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru salata alayya yaumal jum'ah wa ilatal jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Perbanyaklah bagi kalian, kata Nabi SAW, untuk membaca salawat untukku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, niscaya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa manfaat dan mengucapkan salawat untuk Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan ada 40 manfaat. Di antara manfaat itu adalah ada 40 manfaat ketika mengucapkan salawat kepada Nabi. Di antaranya yang pertama, salawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan 10 kali salawat dari Allah bagi yang bersalawat sekali kepada beliau SAW. Yang ketiga, diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan salawat tersebut. Yang keempat, salawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi SAW jika ketika mengucapkan salawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi kepada beliau pada hari kiamat. Ini doa setelah azan. Kemudian yang kelima, salawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Yang keenam, salawat merupakan sebab hingga Nabi SAW menjawab orang yang mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Ini masih banyak. Ini diantaranya yang disebutkan 40 manfaat orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW dimanapun, tidak harus kita pergi ke umroh dulu atau haji dulu, lalu ziarah ke Masjid Nabawi, mengucapkan salam di depan kubur Nabi, tidak. Dimanapun, itu Nabi SAW akan
menjawab salam kita. Jadi terutama tadi di hadis sebelumnya telah kita ucapkan, telah kita sebutkan bahwasanya itu paling banyak diucapkan di hari Jumat. Jadi ini beberapa ungkapan tadi telah kita sebutkan. Yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi semoga salawat serta salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi SAW yang mulia ini, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Tersisa poin yang terakhir, yang E, sepertinya masih sempat ya, karena waktu sekarang agak cepat, jadi belum jam 8 rupanya. Ini lihat, apa dah jam 9, jam 8 saja belum lagi, karena jam 7:04 sudah azan tadi. Baik. Mudah-mudahan di poin ini imam kita datang. Yang E, larangan hulu dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW. Ini yang terakhir pembahasan kita di poin yang ke-24, larangan hulu. Kita telah sebutkan hulu, berlebih-lebihan, dan tadi kita singgung juga tafrid, yaitu orang yang meremehkan. Adapun ahlu sunnah itu diantara keduanya, tidak hulu dan tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Hulu artinya melampaui batas. Jadi kata-kata tersebut dari bahasa Arab, ghala yaghlu ghuluwan, jika ia melampaui batas dalam ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 17, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu ghulu atau melampaui batas di dalam agamamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iyakum wal ghulu fid din, jauhkanlah diri kalian dari perkara yang ghulu, berlebihan di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwa fid din, karena sesungguhnya ghulu, berlebih-lebihan tersebut dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Di hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, dan seterusnya. Dan salah satu penyebab pintu seseorang itu jatuh kepada kekufuran adalah sikap ghulu kepada orang-orang tertentu, baik kepada orang-orang saleh atau orang-orang yang dianggap wali, ghulu kepada kuburan para wali hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal itu adalah termasuk syirkun akbar, karena yang boleh meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah. Adapun orang yang di dalam kubur itu tidak bisa lagi. Jangankan untuk memberikan manfaat untuk orang yang di sekitarnya, maksudnya yang pergi berziarah kepadanya, untuk mengurus diri sendiri tidak bisa lagi. Ketika wafat, dicabut nyawa seseorang tersebut, meskipun dia orang yang soleh, meski ada yang memandikannya, ada yang mengkafaninya, ada yang mengantarkannya ke kuburan dan seterusnya, itu berarti tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang tidak memiliki kekuasaan lagi. Maksudnya tidak akan bisa memberikan apa yang diminta oleh orang yang berziarah ke kuburnya. Jadi ini kita bukan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu dianjurkan. Untuk apa? Untuk mengingat akhirat. Untuk mengingat bahwa kita juga akan demikian. Untuk apa? Untuk mendoakan orang tua kita. Sesekali misalnya kita menziarahi kubur orang tua kita, doakan. Meskipun tidak harus di depan kuburnya, tetapi untuk lebih terharu lagi. Nah, jadi bukan melarang ziarah kubur, tetapi yang dilarang adalah perbuatan tersebut, meminta kepada penghuni kubur. Nah, ini yang tidak boleh. Bahkan kita yang mendoakan, assalamualaikum ya ahlad diyar, kita yang mendoakan mereka, bukan kita yang meminta kepada mereka. Ini kadang-kadang kita, karena kita mengatakan tidak boleh dikubur begini, mengagungkan kuburan, yang kuburan diberi kelambu-kelambu, terus dihidupkan lampu-lampu dan seterusnya.
mereka melarang untuk ziarah kubur. Enggak, ziarah kubur dianjurkan. Tetapi meminta kepada penghuni kubur yang enggak boleh. Jangankan ke kubur wali, ke kubur nabi saja enggak boleh meminta. Nah, ini kebanyakan orang karena ghulu berlebih-lebihan, akhirnya itu yang membinasakan sebagaimana disebutkan tadi. Adapun itra artinya melampaui batas berlebih-lebihan dengan memuji serta berbohong kepadanya. Ada ghulu, ada itra. Jadi sampai berbohong, melampaui batas dan sampai menisbahkan sifat-sifat ilahiyah ketuhanan kepada Nabi SAW. Ini tidak boleh, kepada Rasul. Taib. Jadi tidak boleh melakukan ghulu kemudian itra. Adapun yang dimaksud dengan itra dalam hak Nabi SAW adalah berlebih-lebihan dalam memujinya. Padahal beliau telah melarang hal tersebut di dalam sabdanya, seperti mana disebutkan, la tuturuni kama atratin nasara bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara itu memuji Isa bin Maryam. Fa inna ma'ana abduh, maka sesungguhnya aku adalah hambanya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba dan rasulnya. Itu yang sebagaimana tadi di awal kajian kita sebutkan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan pas pada posisinya itu Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi dengan kata lain, janganlah kita memuji beliau SAW secara batil yang berlebih-lebihan dalam memujinya, tidak boleh. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi sebagaimana orang Nasara yang telah berlebihan terhadap Isa bin Maryam, tidak boleh. Begitu juga orang Yahudi yang berlebihan terhadap Uzair, mengatakan Uzair adalah putra Allah, tidak boleh. Nah, jadi ini cukup dengan hamba dan rasulnya. Kemudian Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkau adalah Sayyid kami, Sayyidina. Spontan Nabi SAW menjawab, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala. Penguasa kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan yang paling agung kebaikannya. Serta merta beliau SAW mengatakan, Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastariyannakumus syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar saja kalian katakan, kata Nabi SAW. Atau seperti sebagai ucapan kalian, dan janganlah kalian sampai terseret oleh syaitan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai Sayyid kami dan putra Sayyid kami. Maka segitu itu juga Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Ucapkanlah dengan yang wajar saja, yang biasa, yang kalian ucapkan, jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, aku tidak suka kalian mengangkatku, menyanjungku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi cukup dengan hamba dan rasulnya. Jadi beliau SAW membenci orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memujinya. Dan berbagai ungkapan seperti yang tadi kita sebutkan, engkau adalah Sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sesungguhnya semua yang itu adalah wajar untuk Nabi. Karena Nabi SAW adalah makhluk yang paling utama dan yang paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, Nabi kita tercinta SAW melarang yang para sahabat mengucapkan demikian karena akan takutnya
berlebih-lebihan, ghulu dan ifrat, berlebih-lebihan dalam melampaui batas, terseret oleh syaitan, sehingga akhirnya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada merusak tauhid. Jadi Nabi dalam rangka demikian untuk menjaga kemurnian tauhid, agar tidak ada yang meminta kepada Nabi dan seterusnya mengagungkan Nabi, karena Nabi ingin kalau meminta, iza sa'alta fa'asalillah, jika mintalah kepada Allah, fa iza sta'anta fasta'in billah, jika meminta perlindungan, minta perlindunganlah kepada Allah. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi SAW, bukan menyeru Nabi tetapi menyeru Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Jadi tujuan Nabi untuk menutup hal-hal yang demikian adalah agar terjaganya murninya tauhid umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau SAW mengarahkan mereka agar menyifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat yang paling tinggi bagi hamba, yang di dalamnya tidak ada ghulu serta tidak akan membahayakan akidah. Apa yang tadi dua sifat tersebut yang Nabi sebutkan? Katakan fayaqul, katakanlah bahwasanya Nabi SAW abduhu wa rasuluh, hamba Allah, Abdullah wa rasuluh, dan utusan Allah. Kemudian disebutkan di sini beliau SAW tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah berikan dan Allah ridhoi, tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi SAW tersebut, sehingga mereka berdoa kepada Nabi, meminta pertolongan kepada Nabi, bersumpah dengan nama Nabi, serta meminta kepada sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasidah atau nasyid mereka, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah dengan hak Rasulnya. Kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kasidah Nuniyah berkata, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi, Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Wa li 'abdihi haqqun huma haqqan, bagi hamba pun ada hak, dan ia adalah hak, dua hak yang berbeda. La taj'alul haqqaini haqqan wahida, jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu hak, min ghairi tamyizin wala furqan, tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Jadi itu maksud Nabi SAW, agar hak Nabi SAW itu, Nabi mempunyai hak, semuanya mempunyai hak, akan tetapi jangan sampai hak Allah itu tercampuri dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala, tanpa memisahkannya, tanpa membedakannya. Alhamdulillah, kita cukupkan pelajaran kita dalam poin yang ke-24 tentang mencintai dan mengagungkan Nabi SAW dan larangan hulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Untuk ini kita cukupkan, dan insyaallah di satu bulan lagi insyaallah kita lanjutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu akidah Ahlussunnah itu meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad Nabi SAW. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang ketiga di hari Senin, dan pekan yang keempat di hari Senin selanjutnya. 1 bulan lagi insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.